Segala pekerjaan iblis dalam bentuk apa yang akan mengganggu konsentrasi kami dalam berbakti kepada Tuhan. Kami tolak itu dalam nama Yesus. Biar kuasa melingkupi menaungi kehidupan kami. Baik kami yang ada di tempat ini, umatmu yang ada di rumah mereka masing-masing, sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Ibadah kepadamu. Kami habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus. Yang itu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
sembah siang dan malam. Terpuji namamu untuk pagi yang indah ini. Kesempatan yang ada Tuhan sudah berikan kami. Kami sudah memuji-muji menyembah Engkau Tuhan. Segala pujian dan hormat kami naik ke hadirat-Mu Tuhan. Menjadi korban yang berkenan dan menyenangkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Saat ini kesempatan yang indah kami akan duduk mendengarkan kebenaran firman. Mari Allah teruskan seluruh kehidupan kami, layakan kami yang ada di hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Bahkan Tuhan yang ada di rumah masing-masing, Engkau teruskan seluruh kehidupan kami Bapa. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pemberitaan firman-Mu pagi ini lalu begitu saja. Biarlah firman-Mu akan tinggal di tanah hati kami yang baik. Firman-Mu yang akan menopang kami, firman yang akan menuntun kami menjalani hari-hari kami yang ada, yang Tuhan masih perkenankan bagi kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan menghadapi hidup ini dengan keberadaan dunia yang semakin hari semakin sulit. Tapi kami percaya kalau firman-Mu ada di hati kami masing-masing, kami tetap kuat di dalam hidup ini, menjalani hari-hari kami, dalam pengiringan kami Tuhan. Firman-Mu, Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami, memampukan kami untuk kami tetap hidup setia dan setia, bersyukur kepada-Mu untuk segala kebaikan bagi kami. Terpuji nama Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Pagi hari ini sangat berbeda ya. Meskipun di gereja ini ada selain orang pastori, ada beribadah. Dan saya percaya juga saudara yang ada di rumah, sama-sama kita boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan saya percaya bahwa ibadah yang kita lakukan dengan situasi, dengan kondisi yang ada tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi gairah kita di dalam beribadah, di dalam melayani, di dalam memuliakan akan Tuhan. Puji Tuhan. Jangan tawar hati. Itu judul khotbah saya pada pagi hari ini. Mari buka Alkitab saudara, buka Alkitab kita masing-masing. Amsal pasalnya yang ke-24, pada ayatnya yang ke-10. Kita membaca ayat ini secara bersama-sama. Meskipun saya tidak mendengar, saudara yang ada di rumah, tetapi ada Tuhan yang mendengar. Dan ketika firman ini kita berkatakan, maka firman Tuhan itu akan memberkati setiap kita. Haleluya. Amsal 24 ayat yang ke-10. Kita membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kalau sudah dapat, sama-sama kita baca firman ini. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, masa kesesakan atau kesulitan
kesusahan, dalam terjemahan yang lain dikatakan kepicikan, adalah satu masa yang tentunya tidak enak. Ada satu masa yang tentunya sesuatu bukan yang baik yang kita alami. Ada penderitaan di sana, ada ketakutan di sana. Ketika 7 tahun masa kelimpahan di Mesir zaman Yosua, zaman Yusuf, tentunya ada kebahagiaan karena ada kelimpahan. Tetapi ketika masuk masa kesusahan, kelaparan, itu satu masa yang sulit, masa yang tidak enak dialami. Bukan saja untuk orang-orang Mesir pada masa itu, tetapi juga berdampak kepada Yakub yang ada di tanah Kanaan pada masa itu. Sehingga Yakub menyuruh anak-anak mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Ada kematian biasa bisa terjadi di masa kesukaran itu, di masa kesulitan itu. Tentunya masa ini adalah masa yang tidak menyenangkan secara jasmani dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Menjadi pertanyaan, saudara, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika menghadapi masa kesesakan tersebut? Banyak respon, banyak tanggapan tentunya. Banyak sikap yang kita ambil tentunya ketika kita masing-masing menghadapi kesesakan dalam hidup ini. Mungkin kita mulai mengeluh, mungkin kita mulai cari jalan pintas, mungkin kita mulai ketakutan yang berlebihan, khawatir, dan lain sebagainya dalam kehidupan ini ketika kita menghadapi kesulitan, kesesakan itu. Itulah sebabnya oleh penulis Amsal dari pasalnya yang ke-22 mulai ayatnya yang ke-17 sampai pasal 24 ayatnya yang pertama sampai 34 itu berbicara amsal-amsal orang bijak. Amsal-amsal orang bijak artinya apa? Penulis-penulis ini mereka sudah melihat, memiliki pengalaman ketika menulis akan hal-hal ini. Dalam bagian ini dicatat lewat pembacaan kita dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Nasihat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara, ketika kita tawar hati di masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Ketika kita, saya dan saudara tawar hati dalam menghadapi kondisi, dalam menghadapi tantangan, penderitaan, kesulitan yang hari-hari ini kita manusia hadapi, maka kecillah kekuatan kita. Saudara, ada beberapa contoh yang dicatat di dalam Alkitab. Ada begitu banyak, namun saya mau angkat ada 4 contoh bagaimana ketika mereka menghadapi masa yang sukar, ketika mereka menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, mereka tawar hati. Yang pertama, orang-orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-13, Kejadian pasalnya Keluaran
Keluaran pasalnya yang ke-13. Pasal 14. Keluaran pasal 14 mulai ayatnya yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ini satu sikap, respon dari umat Tuhan pada masa itu. Ketika mereka keluar meninggalkan Mesir, mereka ada di tepi Laut Teberau, mereka ada di padang gurun, dan Pak Firaun dan pasukannya sedang mengejar mereka. Apa yang mereka katakan kepada Musa? Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau bawa kita ke tempat ini di padang gurun ini untuk mati di sini, dibinasakan oleh Firaun? Ini respon, tanggapan orang Israel pada masa itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Musa dalam ayat 13? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Saudara, orang Israel tawar hati ketika mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Bahkan mereka berseru kepada Tuhan, dan seruan mereka itu bukan seruan ucapan syukur, tapi seruan untuk menyalahkan, seruan untuk bersungut-sungut. Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kamu membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Kecenderungan ketika kita menghadapi kesesakan dan tawar hati, kecenderungan kita untuk menyalahkan sesama kita manusia, menyalahkan pemimpin kita, menyalahkan orang lain, bahkan kadang kita menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan, kenapa demikian? Mengapa bisa terjadi ini? Tapi Musa, oleh kuasa Allah, dia berkata, orang Mesir yang kamu lihat saat ini tidak akan kamu lihat lagi, sebab Allah yang berperang ganti kita. Amin. Saya percaya dalam situasi ini, keadaan ini, Allah sedang berperang. Ya. Mari libatkan diri kita dalam peperangan. Bukan peperangan secara fisik, tapi mari kita berperang secara rohani. Doa. Itu yang harus kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kekuatan kita hanya doa. Kita tetap ikut protokol kesehatan. Tapi lebih daripada itu, mari terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan. Haleluya. Allah yang berperang ganti saya dan saudara.
Contoh yang kedua, ada 10 pengintai dalam Bilangan pasalnya yang ke-11. Bilangan pasal 13, ada 10 pengintai yang diperintahkan oleh Yosua untuk mengintai tanah Kanaan. Apa yang mereka katakan 10 pengintai itu? Bilangan 13 ayat 33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ketika mereka pergi ke tanah Kanaan, mengintai tanah Kanaan, dan mereka kembali dari tanah Kanaan, ada 10 orang yang menyampaikan kepada Musa pada masa itu, kami lihat di sana ada orang-orang penduduk asli di sana, orang-orang Enak. Mereka tinggi, mereka orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Mereka mulai kecut hati, mulai tawar hati. Ingat, tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi ketika tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, mereka kembali dari pengintaian, mereka kecut hati, mereka tawar hati, karena melihat orang-orang yang ada di sana, orang-orang raksasa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Kaleb dan Yosua, kita akan menang, kita akan menghadapi orang-orang Kanaan. Tuhan menyerahkan Kanaan, Tuhan menyerahkan orang-orang Enak, Tuhan menyerahkan orang-orang Feris, Yebus, orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu kepada kita. Saudara, ada orang-orang yang tawar hati, tapi juga ada orang-orang yang tidak tawar hati dalam menghadapi kesesakan. Orang-orang yang lain, contoh yang lain, ada Saul dan pasukannya, pasukan tentara Israel yang menghadapi orang Filistin pada masa itu. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, dalam hal ini Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ini peperangan antara orang Israel dan Filistin pada masa itu. Goliat maju sebagai panglima pasukan dari orang-orang Filistin, mulai berkata-kata, mulai menakut-nakuti Saul dan tentaranya. Dan Alkitab mencatat ketika perkataan Goliat itu mereka dengar, mereka mulai cemas hati, mereka mulai tawar hati, dan mulai takut. Tetapi ketika Daud ada di situ dan mendengar, Daud berkata, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembu, tetapi aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan Allah Israel yang kau puja. Amin. Haleluya. Ada orang yang tawar hati, tapi ada Daud yang dengan kekuatan dari Tuhan menghadapi kesesakan itu. Hal yang lain, ada Nabi Elia yang ketakutan ketika mendengar ancaman dari Isabel. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dia lari mendengar ketika ancaman Isabel datang dalam hidupnya. Dia ketakutan dan minta mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini contoh-contoh ketika
seseorang ketika satu bangsa menghadapi masa yang sulit, masa kesesakan, mulai tawar hati. Nah, mari pada pagi hari ini, bagaimana supaya saya dan saudara tidak tawar hati dalam menghadapi kesesakan, kesulitan? Yang pertama, mari kita mulai renungkan kebaikan Tuhan. Kalau kesesakan datang dan mulai timbul di dalam hati kita, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup ini mulai tawar hati, mari renungkan kebaikan Tuhan. Ambil waktu sejenak, duduk di hadirat Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan. Saudara, oleh pemazmur dalam Mazmur 120 pada ayatnya yang pertama dikatakan, nyanyian siara, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku. Ini kesaksian, pernyataan dari seorang pemazmur bahwa ketika dia menghadapi kesesakan itu, kesulitan itu, dia ambil waktu sejenak untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawabnya. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Ada ayatnya Mazmur 177. Mazmur pasal 77. Ayatnya yang ke-11. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Merenungkan, mengingat perbuatan-perbuatan Allah yang Dia sudah lakukan pada masa lampau. Saya percaya bahwa kalau kita ada sampai saat ini, tentunya tidak terlepas juga dari pergumulan-pergumulan, masa-masa kesesakan yang pernah kita alami. Dan kalau kita renungkan itu, kalau kita ingat itu 10-20 tahun yang lalu, kalau kita masih ada sampai saat ini, bukankah itu karena kebaikan Tuhan? Bukankah karena itu kemurahan dan Tuhan dalam hidup kita? Mazmur yang sama pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-5. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Haleluya. Banyaklah yang telah Tuhan lakukan dalam hidup ini. Perbuatan-Mu yang besar dan ajaib itu. Ketika kita menghadapi kesulitan, masalah dalam hidup ini, mari renungkan kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan istimewa keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita, itu kebaikan Tuhan.
Dia sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita, dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dan keselamatan itu sudah menjadi bagian saya dan saudara. Itulah sebabnya dengan keselamatan yang sudah dimiliki oleh Rasul Paulus, dengan keyakinannya yang kokoh terhadap keselamatan yang Tuhan sudah berikan, dia katakan dalam Roma, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, ketelanjangankah, kelaparankah? Tidak ada yang dapat memisahkan Paulus dari kasih Allah. Biarlah keyakinan yang sama ini ada di dalam hati kita masing-masing. Menghadapi kondisi, menghadapi keadaan yang hari-hari ini sedang kita alami. Renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kasih Tuhan yang sudah saya dan saudara alami dalam kehidupan ini. Yang kedua, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Mari garis bawahi firman ini. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia, dan karena Ia setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Kalau saya dan saudara menghadapi kesulitan saat ini, tentunya yang berbeda-beda kita alami. Saya mau yakinkan kita akan firman Tuhan ini. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Amin. Jika kita menghadapi pencobaan itu, ujian itu, Tuhan berikan jalan keluar bagi kita sehingga kita dapat menanggung kesesakan, menanggung ujian, pencobaan yang kita alami dalam hidup ini. Itu hal yang kedua, pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Hal yang ketiga, 1 Petrus pasalnya yang kelima pada ayatnya yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua, garis bawahi, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita yang ada di Mamuju, saudara-saudara kita yang ada di Makassar, yang ada di Jakarta, yang ada di negara-negara yang lain, menghadapi pergumulan yang sama, menghadapi kesesakan yang sama. Artinya kita tidak sendiri menghadapi keadaan. Ada satu pujian, kalau orang lain ditolong, saya juga pasti tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Umat-umat Tuhan yang lain menanggung penderitaan yang sama dengan yang kita alami. Artinya, saudara, kita tidak sendiri dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Kita tidak sendiri menghadapi keadaan ini. Mari kuatkan imanmu. Jangan tawar hati pada masa kesesakan. Bukan cuma kita yang alami kesulitan. Bukan cuma kita yang alami penderitaan itu. Bukan cuma kita. Tetapi ada orang lain yang juga menghadapi hal yang sama. Hal berikutnya yang keempat,
Roma 8 ayatnya yang ke-28, ayat hafalan bagi kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya percaya dalam situasi-situasi ini Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, ada begitu banyak kesaksian umat-umat Tuhan ketika mereka menghadapi COVID-19, menghadapi pandemi ini. Dari kesehatan mereka, dari ekonomi mereka, pendapatan, penghasilan yang mereka dapatkan sebelum COVID dan sesudah COVID. Meskipun awal-awal COVID tahun lalu, ekonomi mereka, pendapatan mereka menurun, tetapi Allah berbalik dengan caranya. Dia buat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Di masa kesulitan itu ada berkat Allah yang mereka alami. Ada berkat Allah yang saya tentunya dan saudara alami dalam hidup ini. Haleluya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan. Jangan tawar hati ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi kesesakan. Sebab ketika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan kita. Kita tidak akan berdaya menghadapi keadaan kalau kita tawar hati. Itulah sebabnya, mari renungkan kebaikan Tuhan. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Justru dalam pencobaan itu, Allah memberikan jalan keluar bagi kita. Kesesakan yang kita alami juga dialami oleh orang-orang, oleh umat-umat Tuhan yang lain. Kita tidak sendiri. Dan ingat, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk dalam COVID-19 ini. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Ayat terakhir, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesaya pasalnya yang ke-40. Ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 29 sampai ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama sambil hamba Tuhan mempersiapkan meja perjamuan Tuhan. Kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus pagi hari ini. Firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lesu dan menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, baca bersama-sama. 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti
Mari kita siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Jemaat juga yang sudah menyiapkan tubuh dan darah Yesus di rumah masing-masing, hari kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus pada pagi hari. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali Kau mengingatkan kami akan bukti kasih, bukti kebaikan-Mu. Engkau telah mati bagi kami, menyerahkan tubuh untuk penebusan kami, Bapa. Engkau mati bagi kami di atas bukit Golgota. Kami tidak melihat secara kasat mata, tetapi dengan iman kami percaya. Oleh kematian, oleh pengorbanan, Engkau menebuskan, Engkau menyelamatkan kami. Sebab itu Tuhan, kuduskan kami umat-umat-Mu, baik yang ada di gedung gereja ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Layakkan kami semua untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan bagi kami dalam menghadapi masa kesulitan ini, dalam menghadapi kesesakan ini, Bapa. Kami mau terus menanti-nantikan Tuhan. Kami mau terus merenungkan akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, layakkan kami, layakkan kami hamba-hamba-Mu yang akan membawakan, yang akan memimpin perjamuan kudus. Kami semua yang akan menerimanya, kami percaya kami dilayakkan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau beri
ini melebihi kepala kita. Haleluya. Sambil mengucap syukur untuk tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan untuk saya dan saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan bagi kami. Sebab itu kami akan makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mari angkat cawan perjanjian. Darah Yesus melebihi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk tubuhmu, terima kasih untuk darahmu Yesus. Kami akan minum darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur, berterima kasih untuk tubuh Tuhan, untuk darah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
terlebih di Indonesia, di Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju. Kami tahu ini Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi seluruh bangsa-bangsa yang tidak takut kepada-Mu, sehingga mereka melalui musibah kasus demi kasus yang terjadi di seluruh muka bumi ini, bahwa semua akan mencari hadirat-Mu, akan naik ke gunung Tuhan di Yerusalem baru, dan kami di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan terus kuatkan, mampukan kami. Roh Kudus, biar ya Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam jemaat-Mu di tempat ini, khususnya pribadi lepas pribadi dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan, siapa dapat memampukan kami agar kami dapat menyenangkan Engkau, dapat dimampukan kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah ya dan amin. Hari-hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan, mereka yang belum mengenal Engkau, Engkau akan ambil tarik mereka Tuhan. Kaum yang tidak mengenal Engkau, yang senantiasa menganiaya gereja-gereja Tuhan, yang menganiaya setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau jadikan kami umat-Mu berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Engkau. Dan ini sementara terjadi, dan kami umat-umat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Walaupun rebah di 1.000 orang di sebelah kiri dan 10.000 di sebelah kanan, kami tetap teguh, kami tetap mengandalkan Engkau. Allah di dalam Yesus Kristus dalam proses inkarnasi, itulah Allah kami yang luar biasa. Engkau ada di mana-mana, Engkau ada di tempat ini. Engkau tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Terima kasih Pak. Firman-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan, di dalam kesesatan yang ada Tuhan. Biar terus Tuhan kami dapat mengandalkan Engkau, berharap bersandar kepada-Mu. Iman kami biar berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau, bertumbuh dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan Engkau Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, hosana bagi-Mu Bapa. Engkau luar biasa, Engkau hadir di tempat ini. Tuhan memberkati gembala sedang di tempat ini. Demikian Tuhan bagi penghuni pastor ini, Tuhan juga memberkati dengan keterbatasan yang ada dan kejadian-kejadian yang ada. Tuhan buat mampukan gembala sidang kita keluarga, sehingga Tuhan terus berkuat di dalam Tuhan. Mampukan Tuhan untuk dia mengembalakan jemaat yang ada, dan terus ambil jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Jiwa-jiwa ini akan datang kepada-Mu. Hari-hari ini sementara terjadi di tempat ini, di seluruh muka bumi, khususnya yang ada di Indonesia. Digerakkan revival yang terjadi di mana-mana. Luar biasa. Dan Engkau ada anak-anak mereka yang tidak kenal Engkau. Mereka akan mencari apapun Tuhan. Semua mulut dan lidah terkenal Yesus adalah Tuhan. Semua mulut akan berkeluh bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain bagi manusia boleh jadi setia. Hanya di dalam sabda yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati dengan firman-Mu. Puji-pujian. Demikian Tuhan memberkati juga umat-umat yang ada di luar tempat ini, di rumah masing-masing yang mengikuti secara live streaming. Tuhan berkati semua Tuhan, semua anak-anak muda masa depan mereka. Tuhan juga memberkati, membuka pintu-pintu mereka pada sumber-sumber berkat. Engkau jadikan mereka berbeda dengan mereka. Sebagaimana Tuhan Engkau menolong umat sakit di Mesir, Engkau pun akan menolong setiap umat. Dan anak domba Allah yang ada di dalam itu, dan setiap umat-umat Israel akan menjadi bagian dari kehidupan umat-umat yang ada di tempat ini. Dan di mana
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, sungguh baik. Amin. Sangat baik bagi kami. Kami akan memberikan persembahan. Berkati Tuhan kelemahan kekurangan kami. Tuhan cukup kami. Hingga di hari-hari mendatang kami pun terus dapat memberkati siapapun itu, dimanapun dia pun terus menuntun dan memperingatkan. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Di saatnya kita akan membawa pasangan kita dari sama-sama kita nyanyikan pujian. Kemudian malamnya jam 7 ada latihan ibadah raya. Kemudian hari Minggu jam setengah 9 pagi ada ibadah raya yang dilaksanakan hanya melalui virtual di akun Facebook PPDI Bukit Haram Mamuju. Dan jadwal pelayan Minggu 8 Agustus 2021, pemimpin pujian hamba Tuhan Devianti, singers hamba Tuhan George dan hamba Tuhan Sofianti, Rebana, Tere dan Jelita, operator Vera. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Kita semua bangkit berdiri.
karena hanya Tuhan yang layak menerima pujian kami. Terima kasih Bapa, kami telah beribadah kepadamu, baik kami yang ada di gedung gereja ini, bahkan umatmu yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan hati untuk tetap percaya kepadamu, tidak tawar hati dalam menghadapi setiap kesesakan. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati umatmu semua pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah, ibadah dan kegiatan kami sepanjang minggu berjalan. Tuhan memberkati. Segala puji hanya bagi nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus akan menyertai dan menuntun kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita di dalam menghadapi situasi dan keadaan dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini.